Oke, ke pertanyaan selanjutnya, dalam untuk pembuatan surat perjanjian sewa ini, dalam pembuatannya ini sebenarnya ketentuan apa saja, Mas, yang harus dimasukkan dalam surat perjanjian sewa ini apa saja? Apakah soal kerusakan, soal apa? Kira ini kriterianya apa saja yang perlu dimasukkan dalam surat perjanjian sewa atau kontrak ini? Oke, kembali saya sampaikan pada prinsipnya tidak ada aturan baku yang menyatakan konsep perjanjian itu harus seperti apa. Tetapi pada umumnya yang biasa masuk dalam poin perjanjian itu yang pertama adalah identitas para pihak. Nah, identitas para pihak ini terkait nanti ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan, maka kita jelas siapa yang akan menjadi penggugat ataupun tergugat. Tetapi pada prinsipnya jangan sampailah ketika kita sudah melakukan perikatan terus kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terus kemudian selain identitas para pihak ini, kemudian yang kedua adalah identitas atas objek. Misal katakanlah terkait kita menyewa ruko atau menyewa bangunan tanah dan bangunan. Artinya di situ kita harus tahu legalitasnya terkait objek perjanjian itu apa saja. Misal SHM-nya nomor berapa, fotokopian sertifikat itu sudah minimal kita harus memiliki. Itu untuk mengantisipasi bahwasannya terkait syarat yang ketiga tadi atas objek perjanjian itu dalam hal ini tidak dalam hal sengketa. Artinya ketika si pemilik sedang menyewakan itu memberikan rasa nyaman kepada penyewa. Terus kemudian yang ketiga adalah berapa waktunya. Ini terkait lama waktu penyewaan, kira-kira berapa? Apakah 1 tahun atau per 5 tahun atau per 10 tahun? Ini harus dipastikan dalam perjanjian itu. Dan itu dimulai sejak kapan? Itu harus dipastikan karena itu terkait nanti prestasi yang akan prestasi yang akan dikawal bersama. Terus kemudian yang keempat tentunya harga sewa. Harga sewa ini harus dituangkan dalam perjanjian. Sebab ini yang yang sering menjadi bahan untuk saling menggugat itu di sini, harga sewa ini. Yang dulunya misal katakanlah ketika perjanjian itu tidak tertulis, tahun pertama itu katakanlah per tahun cuma 4 juta, kemudian tahun kedua naik menjadi 8 juta. Nah, padahal itu 8 juta itu diketahui ketika sudah akhir tahun kedua. Nah, ini kemudian menjadi masalah ketika tidak diperjanjikan. Makanya harga sewa ini perlu sangat penting disampaikan di perjanjian. Terus kemudian yang kelima adalah terkait pemanfaatan objek sewa tadi. Nah, objek sewa ini digunakan untuk apa? Karena biasanya ini terkait pajak yang ditanggung oleh si pemilik. Misal itu dilakukan untuk, misal kita bukan menyewa ruko, tapi misal kita menyewa rumah, dan itu dilakukan untuk kegiatan usaha, maka kan ada pajak tertentu yang harus disetorkan. Nah, ini akan dipastikan menjadi tanggung jawabnya siapa. Nah, makanya itu terkait pemanfaatan harus dijelaskan dalam perjanjian. Terus kemudian yang keenam adalah hak dan kewajiban. Nah, ini mengatur hak si pemilik, terus kemudian hak yang si penyewa, dan mengatur kewajiban pemilik, mengatur kewajiban penyewa. Ini sangat penting karena ini yang menjadi pegangan awal, pegangan paling utama terkait penyewaan dan kepemilikan. Artinya hak dan kewajiban ini tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak ketika sudah diperjanjikan. Terus yang berikutnya adalah yang ketujuh, itu terkait kerusakan atau bencana alam. Ini biasanya masuk ke force majeure. Nah, ini biasanya dicantumkan apa yang menjadi keadaan tidak menjadi tanggung jawab bersama, apa yang menjadi tanggung jawab bersama itu ditentukan di dalam kerusakan dan bencana alam atau sering biasa dikenal dengan force majeure. Terus kemudian yang ke-8 adalah syarat ketika ada pemutusan hubungan. Artinya belum selesai kontrak, terus kemudian bisa di-cut waktu-waktu, ini harus diatur. Karena ada satu perkara yang sedang kita tangani juga, ini dalam proses belum selesai sewa, tetapi harus dimanfaatkan. Nah, ini kemudian menjadi perkara yang harus diselesaikan di pengadilan. Nah, makanya pentingnya kapan harus ada pemutusan dan apa syarat ketika pemutusan itu boleh. Itu harus dimasukkan. Kira-kira 8 poin itu, Mas, yang dapat kita sampaikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.